Dari 709 barang bukti hanya 2 yang mereka tunjukkan, yaitu ijazah yang katanya sokol asli dan baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ijazah SMA, di mana waktu kita diperlihatkan pada pukul 11 di klaster kedua itu hampir di pukul 11 malam ya, itu kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh kemudian memotretnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan kami semua menantang, kalau mau jalur di luar pengadilan, ya bikinlah konferensi yang menguji keabsahan, keaslian ijazah tersebut di depan publik, bila perlu pakai siaran langsung begitu. Begini, bukan setelah jadi tersangka, jangan lupa baru Desember 709 itu di-reveal kan, baru diberitahukan bahwa ada 700 dokumen yang dijadikan barang bukti, 709, dan itu baru kita ketahui pada tanggal 15 Desember 2025. Tentu di antara kita kan berproses ya, kan kita banyak hal yang kita kerjakan, tidak hanya mengirim surat kepada PPID ini, dan juga kami bicara tentang konsekuensi menguntungkan atau tidak bagi klien kami, dan akhirnya ya kami layangkan surat itu dengan menunjuk person in charge-nya Pak Al-Katiri begitu. Ada lagi? Saya tambahkan. Mau tambahkan, silakan. Boleh saya tambahkan? Ya, silakan. Memang kami sebelumnya kami dapat isu bahwa ada 709 dokumen. Tapi kami secara legal, secara sahnya, yaitu sejak di gelar perkara. Ya, tanggal 15. Karena kami kalau membuktikan tidak boleh di luar. Tapi gelar perkara ini makanya kita gunakan sebagai bukti formil bahwa itu disampaikan pada kami, walaupun tidak diberikan. Hanya jadi kami penasaran, oleh sebab itu kami meminta. Jadi sejak itu itu kami mencari formilnya, ya kan? Kami nggak bisa mengajukan sesuatu permintaan tapi tidak ada dasar formil. Itu. Nanti ini mau diajukan buat Iya, hari ini. Hari ini akan diajukan. Jadi kita press conference dulu, baru kemudian kita akan ajukan. Ya. Apa? Suratnya? Nih, suratnya ini. Oke. Yang mengajukan Bala RRT ya? Tahu singkatannya Bala RRT? Bagus. Sudah? Oke. Sih. Ada banyak perkembangan hukum baru yang bisa kita manfaatkan untuk keadilan. Terutama keadilan bagi mereka yang diduga dilakukan tindak kriminalisasi terhadap mereka. Jadi kita menggunakan segala saluran. Kubu Pak Jokowi mengatakan, udahlah kita tunggu saja di sidang. Itu pemikiran dari mereka, yang tentu enaknya mereka. Kalau kita tidak, kita berpikir kalau memang kasus ini tidak layak, kita fight dari awal. Jadi kita berharap kalau memang tidak layak untuk dimajukan ke persidangan, ya stop kasusnya, jangan dipaksakan. Jangan sampai kemudian pengenaan pasal-pasal itu formalitas saja dan kemudian akhirnya juga dianulir. Tetapi korban kan sudah ada. Korban misalnya 1 tahun hampir mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Padahal di antara RRT ini ada yang sedang menyelesaikan 2 disertasi, bayangkan. Sekaligus paralel. Disertasi doktoral di Unpad dan doktoral di UI. 1 ilmu kedokteran, 1 ilmu politik, bayangkan. Anda bisa bayangkan, tidak ada masalah saja pecah kepala kita menyelesaikan 1 disertasi, apalagi harus menyelesaikan 2. Yang dipidana itu kan? Jadi 2 orang. Jadi hal-hal ini yang kemudian harus kita perhatikan. Kita berusaha sekuat mungkin untuk membuktikan bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan, jangankan dalam proses persidangan, ke penyidikan pun tidak layak. Karena jelas-jelas ini kriminalisasi dan ini anti demokrasi, anti HAM, anti konstitusi. Dan mereka yang melakukan pelaporan itu tidak paham bagaimana berdemokrasi. Karena kalau kita paham berdemokrasi, kalau Anda merasa bahwa sebuah statement dari pakar itu tidak benar, ya Anda harus mengeluarkan statement yang membantah. Kalau dia membuat penelitian, Anda bikin hasil penelitian yang adequate, yang seimbang. Bukan kemudian orang membuat hasil penelitian dan dibukukan, orang membuat statement, yang terjadi adalah pelaporan polisi. Nah itu kan namanya tidak paham berdemokrasi. Dan unfortunately ini dilakukan oleh seorang mantan presiden yang 10 tahun berkuasa di Republik Indonesia ini dan sekarang masih berkuasa secara de facto. Begitu. Ada lagi? Berarti itu
barang bukti yang sudah kita ketahui sokol ijazah asli. Ya kan? Itu kan satu yang ditunjukkan atau dua lah, yaitu ijazah SMA. Jadi pada gelar perkara khusus itu dari 709 barang bukti hanya dua yang mereka tunjukkan, yaitu ijazah yang katanya sokol asli dan baru ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 dan ijazah SMA, di mana waktu kita diperlihatkan pada pukul 11 di klaster kedua itu hampir di pukul 11 malam ya, itu kita tidak boleh menyentuhnya, tidak boleh kemudian memotretnya. Makanya saya dalam beberapa kesempatan kami semua menantang, kalau mau jalur di luar pengadilan, ya bikinlah konferensi yang menguji keabsahan, keaslian ijazah tersebut di depan publik, bila perlu pakai siaran langsung begitu, mengundang pakar-pakar independen, bahkan dari luar negeri juga, dan nanti kita lihat bagaimana pendapat umum dari para pakar ini. Kalau kita mau mencari kebenaran substantif, tapi kalau yang kita cari adalah bagaimana melindungi orang dari kekuasaan, dari aib besar yang mungkin akan terungkap, nah itu lain lagi persoalan. Kita kan sebagai bangsa, tujuan RRT itu bukan menghukum Pak Jokowi, tapi hanya ingin mengungkapkan kebenaran saja. Dan RRT tidak pernah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi memalsukan ijazah, nggak pernah. Yang ada adalah ijazah Jokowi palsu berdasarkan scientific research yang mereka lakukan, dan itu mereka lakukan dalam jangka yang lumayan panjang sejak tahun 2022 ya, kalau Dr. Tifa misalnya, dan mereka sudah bukukan dalam Jokowi's White Paper. Jadi kalau mereka dikatakan bukan melakukan penelitian, tunjukkan apakah Jokowi's White Paper itu karya sampah atau itu karya yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Ya, ketika kita melihat secara kasat mata, ya ini ya, pertama kok dokumennya tipis banget. Karena biasanya ijazah itu agak tebal, tipis banget. Kedua, yang namanya embos-embosannya itu tidak timbul, tapi agak rata. Padahal yang namanya emboss itu bisa tembus belakang dan itu mengikat tanda tangan kan. Kemudian yang namanya watermarknya juga tipis, ya. Dan yang paling Roy Suryo katakan adalah fotonya. Foto Pak Jokowi itu tidak seperti foto yang berusia 40 tahun di situ. Nah itu yang kemudian menambah keyakinan kita ini nggak benar, ini palsu, ini tidak original. Dan ditambah lagi pada logika yang berjalan, dua logikanya. Kenapa harus ada larangan untuk memotretnya, larangan untuk menyentuhnya? This is the question, a big question ya kan? Dan yang kedua, kenapa baru dikeluarkan pada tanggal 15 Desember kalau memang itu ijazah asli? Padahal sudah ada korbannya Gus Nur dan Bambang Tri. Padahal perdebatan mengenai keaslian dan ketidakaslian ijazah ini sudah ada minimal sejak tahun 2022. Maka berdasarkan logika dan scientific proof yang dikeluarkan oleh klien kami misalnya Roy, Rismond dan Dr. Tifa, ya kami berkeyakinan bahwa memang 99,9% ini palsu. Dan satu hal, keyakinan, opinion, apalagi expert opinion tidak boleh dan tidak seharusnya dikriminalisasi dengan laporan pidana. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.